Terus kemudian ini tadi yang OSIS juga yang Kak Abe jelaskan, harapan kalian ini masuk OSIS tuh sebenarnya apa sih? Untuk harapannya sendiri pasti kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat serta wawasan dari berbagai sumber ya Kak ya. Dan itu tadi OSIS itu sangat bermanfaat. Kalau dibilang tidak, salah. OSIS itu sangat bermanfaat sekali bagi kita pelajar atau generasi yang milenial. Karena di OSIS ini kita dilatih untuk berorganisasi, serta kita juga dilatih untuk menjadi satu kesatuan kekeluargaan yang utuh. Dan di organisasi ini tidak hanya kita untuk membuat event aja tuh tidak, tetapi di organisasi ini kita dituntut untuk menjadi orang yang pastinya orang lebih baik ya. Iya, gitu. pastinya seperti itu. Jadi selain kita juga di sekolah tujuannya untuk meningkatkan akademik kita sendiri, pastinya juga untuk ningkatin soft skill kita gitu lewat OSIS, bener. Oke, setuju banget aku itu. Terus kalian berempat ini tahun lalu juga sebagai OSIS ya kalau nggak salah ya, aku dengar. Terus tahun lalu jabat OSIS, kemudian tahun ini juga jabat lagi dengan jabatan yang lebih tinggi pastinya. Nah, ada nggak sih tahun lalu atau tahun sekarang deh? Tahun sekarang belum ya, tahun lalu berarti kayak masalah-masalah atau hambatan yang kalian rasakan gitu, atau mungkin ketakutan kalian kayak aku tahun lalu udah jabat, sekarang jabat lagi gimana ya gitu. Oke, mungkin bisa siapa nih? Mungkin dari saya dulu ya Kak. Oke, Kak Ika dulu. Kalau ketakutan sih saya merasa tidak ada ketakutan sama sekali, karena justru masuk OSIS ini tuh dihajar terus aja gitu iya, ya. bikin seneng dan juga tambah asik karena kan juga ada regenerasi. Itu bikin kita mengenal lebih banyak orang juga. Suasana baru. Iya, ada suasana barunya. Lalu untuk masalah-masalah itu pastinya ada. Nah, kalau saya tuh lebih seringnya kalau ada suatu event, biasanya tuh crash dengan biasanya mapel produktif. Oh, bagi waktu itu ya, manajemen Iya. waktu antara organisasi sama belajar. Betul. Oke. Terus ada tambahan lagi nggak nih? Kalau dari saya itu. Oke, terus ini siapa nih lanjutnya? Kak Zikra mungkin bisa lanjutnya. Kalau sejauh ini dari saya sih nggak ada hambatan ya Kak. Untungnya Bagus sih saya banget. bisa mengatur jadwal saya sendiri ya. Karena menurut saya sebagai anggota OSIS juga kita harus pintar-pintar membagi waktu Kak. Apalagi kalau biasanya ada rapat dadakan gitu ya. Aduh, gitu. Itu yang paling relate. Ini relate banget itu sebagai anak organisasi. Terus siapa nih, Kak Abe apa Kak Sela dulu nih? Saya dulu bisa. Kak Sela. Kalau hambatan saya sendiri itu hampir sama-sama Kak Eka tentang pelajaran mapel produktif, dan saya juga jadwal juga padat sekali. Apalagi biasanya ada laprak-laprak gitu Iya. ya. Apalagi saya juga mengikuti organisasi di luar sekolah, itu juga saya harus bisa membagi waktu di OSIS dan di luar sekolah dan pelajaran juga. Tapi untuk lebihnya hambatan itu tidak ada sih Kak. Karena di OSIS ini sangat seru sekali, apalagi teman-temannya ketika kita event itu pasti seru sekali gitu loh Kak. Pasti ada cerita, walaupun capek tapi capeknya itu terbayar sama cerita mereka gitu loh Kak. Kelakuan-kelakuan mereka gitu. Iya. Iya, bener banget. Kalau dari saya hampir sama sih sama teman-teman. Ya mungkin karena sudah di kelas 11 ya, jadi ada laporan-laporan, lalu juga tugas-tugas selain dari produktif juga, jadi harus bisa bagi waktu juga sih sebenarnya, sampai tidak tidur juga pernah. Jadi antara event sama sekolah itu harus imbang sih sebenarnya. Iya.